Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Michael Stephen Aro dan dua rekan saya bernama Renaldo Siahan dan Noah Simanula. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan kondisi di Indonesia saat ini. Jadi pada awalnya virus corona ini muncul di Wuhan, Provinsi Hubei di negara Cina. Penyebaran COVID-19 ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang pada umumnya ringan seperti pilek, batuk, dan sebagainya, dan juga beberapa bentuk penyakit lainnya seperti SARS, MERS, dan lain-lainnya. Dan COVID-19 ini sifatnya lebih mematikan. Dalam penyebaran virus corona atau COVID-19 telah mendunia, termasuk Indonesia yang sejak awal bulan ini telah mewabah. Penyebaran virus corona ini tentu berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 ini dan berdampak pada perekonomian di dunia dari perdagangan, investasi, dan pariwisata. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan karena berbagai faktor seperti penurunan kinerja ekspor-impor, konsumsi rumah tangga yang masih tumbuh tinggi, dan investasi yang tumbuh melambat. Menurut lembaga penelitian Economic Center of Reform on Economic atau CORE yang memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran minus 2%. Angka tersebut dapat dicapai jika pemerintahan melakukan langkah-langkah yang lebih ketat dalam pencegahan penularan virus corona. Menurut Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani menyebutkan ekonomi Indonesia bisa hanya tumbuh 2,5% atau bahkan 0% jika pandemi corona di Indonesia tak segera diatasi. Dengan adanya coronavirus, pertumbuhan ekonomi Indonesia pasti berada di bawah 5%. Kondisi ekonomi juga diperburuk dengan harga minyak dan gas yang turun di kisaran USD 30 per barel. Padahal perekonomian Indonesia bergantung pada harga komoditas. Pertumbuhan ekonomi juga berdampak pada ketidakpastian yang sangat tinggi dan menurunkan kinerja pasar keuangan global. Economic Institute for Development of Economic and Finance atau INDEX, Bima Yudhistira Adinegara mengatakan Indonesia rentan terhadap krisis ekonomi. Apalagi kini sedang merebaknya COVID-19 di Indonesia yang berdampak terhadap perekonomian yang ada. Ia pun menjelaskan beberapa alasan Indonesia rentan masuk dalam krisis ekonomi. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan yang cukup tajam, yang diperkirakan hanya 4,5 sampai 4,8% di tahun 2020. Terkait aliran modal keluar sepanjang 6 bulan terakhir, tercatat investor asing melakukan aksi jual sebesar 16 triliun. Yang ketiga, Indonesia makin rentan terpapar kepanikan pasar keuangan global.
Menurut ASEAN Development Bank atau ADB, sebanyak 38,5% surat utang pemerintah Indonesia dipegang oleh investor asing. Lebih tinggi dari negara asing lainnya. Jika terjadi aksi jual secara serentak, tentunya ini berisiko tinggi terhadap krisis di Indonesia. Menurut Menteri Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa penyesalan virus corona yang terjadi di Indonesia mengakibatkan menurunnya pada kegiatan ekonomi yang ada, yaitu pada berbagai sektor keuangan Indonesia seperti perbankan hingga konsumsi rumah tangga yang menurun. Pada sektor konsumsi rumah tangga itu sendiri terjadi ancaman kehilangan pendapatan masyarakat karena tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama rumah tangga miskin dan rentang, serta sektor informal, detik penurunan lainnya. Juga terjadi pada UMKM, pelaku usaha ini tidak dapat melakukan kegiatan usahanya sehingga terganggu kemampuan memenuhi kewajiban kredit. Perekonomian juga berdampak pada sektor korporasi dan sektor keuangan lainnya. Pemerintah dalam hal ini bersama Bank Indonesia dan otoritas terkait berkomitmen akan terus memperkuat sinergi kebijakan untuk memonitor dinamika penyebaran COVID-19 termasuk dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu. Menurut BKPM, pengaruh COVID-19 terhadap investasi Indonesia, wabah COVID-19 telah memberikan dampak serius pada hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Pengaruh yang ditimbulkan tidak hanya pada satu bidang saja, namun hampir di seluruh aktivitas yang ada. Salah satu aspek menjadi perhatian di tengah merebaknya virus corona adalah investasi. Wah, investasi. Adanya berbagai pembatasan di suatu negara sudah tentu berimbas pada aktivitas ekonomi yang ada. Apakah kegiatan investasi tersebut terganggu? Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, itu sendiri telah mengakui virus corona atau COVID-19 adalah ancaman serius yang cepat atau lambat akan mempengaruhi stabilitas suatu negara termasuk Indonesia. Menurut Rijal Kalpari Marimbo, anggota Komite Investasi Bidang Komunikasi dan Informasi BKPM, penurunan nilai investasi akan sangat ketara jika dilihat dari hubungan perdagangan yang melibatkan negara-negara epicentrum COVID-19, salah satunya adalah RRT. Adanya pembatasan atau lockdown membuat aktivitas perdagangan terdampak dengan nilai kerugian yang tidak sedikit. Kegiatan ini mencakup semua aktivitas bisnis yang berkaitan dengan pasokan bahan material yang berhubungan langsung dengan RRT, baik ekspor maupun impor.
baru dapat dilihat pada April. Berbicara soal hitung-hitungan angka, dampak COVID-19 terhadap kegiatan investasi di tanah air sendiri belum dapat dipastikan. Menurut BKPM, nilai realisasi investasi di Indonesia baru bisa diukur setelah ada pengumuman tentang nilai realisasi investasi pada periode triwulan pertama tahun 2020, yaitu di bulan April. Sebelumnya, Bahlil Lahadalia selaku Kepala BKPM menjelaskan dampak berupa angka-angka pada nilai investasi di Indonesia tidak bisa serta-merta dihitung sesaat setelah wabah COVID-19 pecah. Hal ini karena kegiatan investasi baru terasa beberapa pekan setelah outbreak itu terjadi. Terutama saat COVID-19 mulai menyebar hingga ke lebih 100 negara. Januari lalu, BKPM belum mencatat perubahan signifikan pada kegiatan investasi di Indonesia karena dampak COVID-19 di tanah air belum begitu terasa. Hal ini berbeda dengan awal Maret di mana mulai ditemukan beberapa pasien yang positif COVID-19 yang berakhir pada pembatasan aktivitas ekonomi. BKPM menyatakan dampak investasi ditimbulkan penyebaran wabah COVID-19 baru dapat diketahui pada akhir Maret atau awal April. Dampak tersebut hampir dipastikan ada. Mengingat saat ini RRT adalah negara dengan realisasi investasi asing terbesar kedua di Indonesia pada tahun lalu. Tahun lalu nilai investasi RRT di tanah air tidak kurang dari USD 4,7 miliar. Nominal itu setara dengan hampir 17% total nilai investasi keseluruhan asing di Indonesia. Mantap kali, Bah. Jadi, buat teman-teman sekalian, menurut kami di tengah-tengah dampak COVID-19 ini, kemungkinan ekonomi di Indonesia ini akan berdampak buruk. Karena dampak ekonomi di Indonesia ini akan menimbulkan sebuah perambatan di berbagai faktor seperti penurunan kinerja, ekspor impor, konsumsi rumah tangga yang masih tumbuh tinggi, dan investasi yang tumbuh melambat. Jadi kemungkinan menurut Lembaga Penelitian Ekonomi Center of Reform on Economic atau CORE itu memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia berada pada kisaran minus 2%. Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan ekonomi Indonesia juga bisanya tumbuh 2,5% atau bahkan 0% saja jika pemerintahan di Indonesia tak segera diatasinya. BKPM juga mengatakan wabah COVID-19 telah memberikan dampak serius bagi investasi. Karena BKPM itu sendiri telah mengakui virus corona atau COVID-19 adalah ancaman serius yang cepat atau lambat akan mempengaruhi stabilitas suatu negara termasuk Indonesia.
Rijal Kalpari ini anggota Komite Investasi Bidang Komunikasi dan Informasi BKPM. Penurunan nilai investasi akan sangat ketara jika dilihat dari hubungan perdagangan yang melibatkan negara-negara epicentrum, salah satunya adalah RRT. Adanya pembatasan atau lockdown membuat aktivitas perdagangan terdampak dengan nilai kerugian yang tidak sedikit. Kegiatan mencakup semua aktivitas bisnis yang berkaitan dengan pasokan bahan material yang berhubungan langsung dengan RRT, baik ekspor maupun impor. Jadi teman-teman, di mewabahnya pandemi COVID-19 ini, yang seperti saya bacakan tadi, bisa saja ekonomi di Indonesia itu semakin melambat. Itu yang pertama. Yang kedua, bahan-bahan pokok yang ada semakin lama semakin naik, dan penghasilan rumah tangga pun itu sendiri masih tumbuh tinggi dalam rumah tangga. Apalagi merebaknya COVID-19 di Indonesia sangatlah berdampak terhadap perekonomian yang rentan masuk dalam krisis ekonomi itu sendiri. Banyak anak sekolahan, anak kuliahan yang belajar di rumah secara online, ibadah pun secara online. Itu merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam mengurangi aktivitas kita pribadi itu sendiri, yaitu ada 3 kebijakan kontroversial pemerintah saat pandemi corona. Apa saja sih ketiga kebijakan itu? Pemerintah menerapkan syarat dan ketentuan dari kegiatan transportasi guna menekan dan mencegah penyebaran virus corona itu sendiri. Namun sering berjalannya waktu setelah aturan lama tersebut berlaku, pemerintah justru melakukan aturan berbeda dari yang sejak awal telah disepakati. Yang pertama itu adalah ojek online tidak boleh bawa penumpang. Salah satunya upaya pencegahan penularan virus corona yang diberlakukan pemerintah, yakni pembatasan sosial berskala besar. Awalnya PSBB diterapkan di Provinsi DKI Jakarta, di mana wilayah ini memiliki jumlah kasus virus corona terbanyak. Dampak diberlakukannya PSBB yakni adanya larangan kepada ojek online untuk mengangkut penumpang pada 10 April 2020. Itu yang pertama. Yang kedua,
Larangan mudik mulai 7 Mei 2020. Kemenhub juga menerapkan larangan mudik di tengah pandemi corona untuk masyarakat yang sudah ditetapkan sejak 24 April hingga 31 Mei 2020. Adapun aturan ini berlaku untuk semua moda transportasi darat. Tak hanya itu, larangan ini juga berlaku sanksi bagi pelanggar, yaitu sanksi berupa teguran dan memutarbalikkan kendaraan yang mencoba keluar dari wilayah PSBB layaknya Jabodetabek atau pidana dan denda sebesar 100 juta. Tidak berlangsung lama, aturan tersebut kemudian diubah dan direncanakan semua moda transportasi dapat kembali beroperasi pada 7 Mei 2020, namun dengan pembatasan kriteria. Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya mengungkapkan kebijakan ini ditujukan agar perekonomian nasional tetap berjalan. Terus yang terakhir, yang ketiga, yang ketiga, pemerintah bolehkan warga berusia di bawah 45 tahun kembali beraktivitas. Kebijakan kontroversial lainnya, yakni pemerintah membolehkan warganya yang berusia kurang dari 45 tahun untuk dapat beraktivitas kembali. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta segenap masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan virus corona. Salah satunya dengan mengurangi aktivitas di luar rumah. Adapun aktivitas yang dimaksud yakni kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah dari rumah. Menurut Bapak Jokowi ini sendiri, langkah perlu dilakukan agar penanganan COVID-19 dapat dilakukan lebih efektif. Namun, hal ini berdampak pada sejumlah perusahaan yang merugi dan berimpas pada pemutusan hubungan kerja. Merujuk data pemerintah yang telah diperbarui pada April lalu, sebanyak 1,94 juta pekerja terkena PHK atau dirumahkan karena perusahaan mereka terdampak COVID-19. Terkait hal itu, Direktur LBH Jakarta Arif Maulana mengungkapkan berdasarkan pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tertuang bahwa pemerintah harus berperan aktif semaksimal mungkin agar PHK tidak terjadi. Tidak hanya pemerintah, pengusaha dan buruh pun harus memiliki upaya agar PHK tidak terjadi. Jadi itulah ketiga kebijakan dari kontrol Persia pemerintah saat pandemi corona. Selamat siang, saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Angkatan 2018. Pada hari ini, saya akan memberikan suatu pembahasan yang cukup menarik untuk kita semua, yaitu kondisi Indonesia saat ini dalam wabah COVID-19 dan juga pembatasan sosial berskala besar. Dalam pembahasan pada hari ini, saya akan memberikan suatu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembatasan sosial berskala besar. Dan pada hari ini, update data COVID-19 mengalami jumlah yang tidak mengalami penurunan dalam angka pasien terbaru COVID-19. Pada hari ini, jumlah pasien yang bertambah pasien COVID-19 yaitu sekitar 16.492
dan angka kematiannya juga mengalami pertambahan, yaitu 1076 atau bisa dikatakan bertambah 33 orang, dan juga pasien yang sembuh yaitu 3803 atau bertambah 285 pasien yang sembuh dari COVID-19. Sebelum saya akan membahas mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PSBB dan juga terkait dengan wabah virus corona, saya akan memberikan suatu penjelasan kepada Anda sekalian, yaitu mengenai pengertian COVID-19. Virus corona merupakan jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang ke lansia, akan tetapi virus ini sebenarnya juga bisa menyerang ke siapa saja, yaitu ke bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan juga ibu menyusui. Virus ini pertama kali dilaporkan di kota Wuhan pada akhir 2019. Virus ini menular sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia hanya dalam beberapa waktu bulan. Itu artinya bisa dikatakan bahwa virus ini merupakan suatu virus yang penyebarnya cukup cepat dan sangat berbahaya kepada manusia. Itulah tadi pengertian COVID-19 yang saya sampaikan kepada Anda. Sekarang kita akan memasuki peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembatasan sosial berskala besar. Di sini saya mengutip dalam Perda Jawa Barat nomor 27 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar. Di mana di sini saya akan memberikan suatu tampilan pasal-pasal yang cukup menarik dalam pembatasan sosial berskala besar di dalam peraturan gubernur, maksud saya peraturan daerah Jawa Barat nomor 27 tahun 2020. Yang pertama, pasal yang cukup menarik adalah pasal 4. Pasal ini menjelaskan pembatasan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Kita bisa melihat dalam isi pasal ini di dalam ayat yang pertama. Dalam ayat yang pertama dijelaskan selama pemberlakuan PSBB dilakukan penghentian sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah. Itu artinya selama PSBB ini diberlangsungkan atau diberlakukan, maka dalam proses kegiatan belajar dan mengajar di sekolah ditiadakan untuk sementara waktu. Tetapi sebagai solusinya, guru dan juga siswa bisa melakukan belajar dan mengajar menggunakan sistem aplikasi online. Dan juga pasal selanjutnya yang cukup menarik yaitu pasal 7. Pasal 7 ini menjelaskan mengenai topik pembatasan kerja. Dalam pasal 7 ini mengenai pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja, dalam ayat yang pertama, selama pemberlakuan PSBB dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat bekerja. Nah, dalam ayat pertama itu sebagai solusinya dijelaskan dalam ayat yang kedua, menggantikan aktivitas bekerja di tempat kerja dengan aktivitas bekerja di rumah. Jadi, para pegawai tetap bisa melakukan aktivitas kerjanya, akan tetapi bukan melakukan aktivitasnya di tempat kerja, tetapi menggantikannya dengan aktivitas bekerja di tempat tinggal mereka masing-masing. Itu artinya dalam ayat ini ada pengecualian dalam penghentian sementara waktu dalam aktivitas bekerja di tempat kerja. Akan tetapi dijelaskan dalam pasal 8 yang pertama, dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja atau kantor, sebagaimana yang
dimaksudkan dalam pasal 5 ayat pertama. Di sini ada sektor-sektor pelaku usaha yang bergerak antara lain kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi, dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, dan juga pelayanan dasar, dan juga yang terakhir adalah kebutuhan sehari-hari. Nah, dalam sektor-sektor ini ada pengecualian dalam penghentian sementara waktu dalam aktivitas bekerja di tempat kerja. Itu artinya masih dapat diperbolehkan, akan tetapi tetap mengikuti prosedur yang ada. Bukan hanya dalam pembatasan kegiatan belajar mengajar dan juga pembatasan aktivitas bekerja atau penghentian sementara waktu, tetapi juga ada penghentian atau pembatasan dalam beribadah di tempat ibadah. Nah, di sini dijelaskan dalam pasal yang ke-9 dalam ayat yang pertama, selama pemberlakuan PSBB ini diberlangsungkan, penghentian sementara waktu kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Dan sebagai gantinya, setiap manusia dapat melakukan ibadahnya masing-masing di rumahnya, atau bisa dikatakan di tempat kediamannya. Hal itu dijelaskan dalam pasal 9 ayat yang kedua. Itulah tadi pasal-pasal dalam Perda Jawa Barat nomor 27 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar. Pasal 22 ayat 1, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha yang terdampak atas pelaksanaan PSBB. 2 ayat 2, insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dalam bentuk A. Pengurangan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha. B. Pemberian bantuan sosial kepada karyawan yang terdampak atas pelaksanaan PSBB dan atau C. Bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 6. Sumber daya penanganan coronavirus disease COVID-19. Pasal 23 ayat 1. Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan coronavirus disease COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya. Ayat 2. Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat provinsi. Pasal 24. Ayat 1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan kolaborasi kelembagaan dalam pelaksanaan PSBB dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Kolaborasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam bentuk A. Dukungan sumber daya manusia, B. Sarana dan prasarana, C. Data dan informasi, D. Jasa dan atau dukungan lain. Bab 7. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pasal 25 ayat 1. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dalam memutus rantai penularan coronavirus disease atau COVID-19. Ayat 2. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh gugus tugas COVID-19 sesuai tingkatan wilayah melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab. Ayat 3. Penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada kriteria A. Pelaksanaan PSBB sesuai dengan peraturan gubernur ini, B. Jumlah kasus, D. C. Sebaran kasus. Pasal 26 ayat 1. Dalam pelaksanaan PSBB, masyarakat, rukun tetangga, dan rukun warga turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB. Ayat 2. Pemantauan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ayat 3. Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditindaklanjuti oleh gugus tugas COVID-19 tingkatan wilayah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab. Bab 7. Sanksi. Pasal 27.
Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi pidana. Bab 8 Ketentuan penutup. Pasal 28. Peraturan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan gubernur ini dengan penempatannya dalam berita daerah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta.